bahwa perhatian Ibu kepada Farhan. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri Ibu. Perkenalkan, nama saya Siti Zahra. Biasanya saya di sekolah ini dipanggil Ibu Zahra. Nah, dan di sekolah ini kebetulan saya diberikan amanah sebagai guru BK sekaligus wali kelas dari kelas 1, yaitu kelas Farhan, Ibu. Pertemuan kali ini kita santai aja ya Ibu, kita sama-sama berdiskusi dan mencari solusi agar kita dapat meningkatkan potensi Farhan dan menemukan solusi dari permasalahan yang akan kita bahas. Oke Ibu, kita mulai Ibu ya. Baik Ibu, beberapa minggu yang lalu saya ada mengamati Farhan di kelas dan saya juga ada melakukan asesmen terhadap Farhan. Ini Ibu hasilnya dari hasil asesmen yang telah saya lakukan minggu lalu. Di sini pada aspek komunikasi Farhan, saya telah memberikan apresiasi bahwa Farhan memberikan reaksi ketika saat di absen. Ketika saya absen, Farhan memberikan respon seperti mengangkat tangan, lalu menolehkan wajahnya ketika mendengar namanya. Akan tetapi Ibu, dalam interaksi sosial, Farhan masih membutuhkan bantuan seperti berteman dengan teman-teman di dalam kelas. Dia masih harus temannya dulu yang mengajak. Dia memang mau berteman, tapi dia itu sulit mengungkapkan. Jadi harus dari teman-temannya dulu mengajak. Nah, dan alhamdulillah teman-teman di dalam kelasnya itu memahami saja Ibu. Jadi Farhan ini selalu diajak ketika berteman. Tapi di sini juga Farhan agak menyudutkan dirinya Ibu, seperti kurang bergaul. Padahal teman-temannya itu sudah mengajak Ibu. Nah, seperti itu Ibu gambarannya. Lalu kemarin itu Ibu, saya mendapatkan telepon dari teman saya yang terapis Anis yang telah saya arahkan kepada Ibu kemarin, yang menjadi terapisnya Farhan. Nah, lalu kemarin itu ada menghubungi saya. Nah, terus beliau menyampaikan bahwasannya Farhan terapisnya agak terputus-putus Ibu dan tidak selesai. Nah, apakah boleh saya tahu Ibu hambatan apa yang Ibu alami selama akhir-akhir ini? Ya Ibu, saya kesulitan dan saya sangat sibuk dan biayanya juga mahal, dan menurut saya itu seperti tidak ada perkembangan sama sekali Ibu. Iya Ibu, saya sangat memahami apa yang Ibu rasakan. Saya mengerti sekali Ibu apa yang Ibu ceritakan dan rasakan tadi. Nah, tentu hal itu tidak cukup mudah ya Ibu untuk dijalani. Nah, kadang perubahan kecil seperti yang menoleh tadi Ibu dan merespon ketika berbicara itu adalah hal yang perlu diapresiasi sudah Ibu. Yang paling penting itu Ibu kekonsistenan kita dalam melakukan terapi. Karena kalau misalnya kita melakukan terapi Ibu, kita tidak bisa hari ini terapi dan besok kita mengharapkan hasil langsung dari terapi tadi. Itu membutuhkan beberapa waktu. Nah, akibatnya Ibu, jika terapi tersebut tidak konsisten dijalankan atau diterapkan, maka itu akan berakibat ke Farhan Ibu. Nah, perkembangan Farhan bisa menjadi lambat dan tidak stabil itu karena tidak konsisten melakukan terapi. Oke Ibu, bagaimana kalau kita mulai dari hal kecil dulu Ibu? Kita tidak perlu langsung ke hal yang besar. Justru kita bisa mulai dari hal kecil yang realistis dan memungkinkan untuk kita lakukan. Misalnya Ibu, jika terapi masih sulit untuk dilakukan dan
apresiasi seperti terima kasih Farhan telah mendengarkan dan mau menutupkan pintu. Nah, itu adalah suatu hal kecil yang apabila selalu ibu terapkan itu menjadi suatu yang besar ibu, yang manfaatnya bisa membuat Farhan lebih baik dan dia menganggap bahwa setiap aku melakukan hal yang baik maka aku akan diberikan apresiasi. Gitu ibu. Nah ibu, sekali lagi saya beritahukan walaupun ibu telah memberikan stimulasi di rumah terhadap Farhan, akan tetapi kita harus tetap memberikan terapis kepada Farhan. Nah, karena kan Farhan masih di dalam kelas 1 SD. Nah, itu adalah umur yang cukup baik untuk menumbuhkan dan meningkatkan potensi yang Farhan miliki. Dari cerita ibu sebelumnya tadi, karena untuk melakukan terapis dan mengantarkan Farhan ke terapis itu tidak memungkinkan karena ibu sibuk. Jadi di sini saya ingin memberikan solusi kepada ibu. Apakah jika terapis tersebut kita jadikan terapis di rumah? Jadi itu ibu terapisnya yang datang ke rumah. Karena kan tadi tidak memungkinkan karena ibu sibuk. Jadi solusinya dari saya, apakah kita bisa mendatangkan terapis ke rumah? Bisa ibu. Dan apakah ada ruangannya ibu untuk melaksanakan terapisnya? Ada. Oke, baik sekali ibu. Nah, apakah ibu setuju saja dengan solusi yang saya berikan? Saya setuju. Nah, apakah ada hambatan jika kita melakukan terapis di rumah ibu? Sepertinya tidak. Oke. Nah, untuk menghubungi terapisnya nanti akan sama seperti terapis yang kemarin. Akan tetapi nanti saya yang menghubungi ibu dan kelanjutan penjadwalannya akan saya konfirmasikan kembali kepada ibu. Oke ibu, terima kasih telah ingin berdiskusi tentang perkembangan dan solusi untuk Farhan ke depannya. Saya juga sangat menghargai usaha ibu selama ini dan ibu juga sangat perhatian ya ke Farhan walaupun itu cukup sulit untuk dilakukan. Akan tetapi ibu, suatu langkah kecil itu pasti akan bermanfaat walaupun kita tidak langsung melihat hasilnya secara nyata, tetapi nanti ke depannya pasti itu akan kelihatan hasilnya ibu. Dan nanti pun kalau terapis yang dilakukan di rumah ini dilakukan dengan rutin dan konsisten, itu akan memberikan dampak yang baik untuk Farhan. Kami dari sekolah juga akan mendampingi ibu dan saya sebagai wali kelas juga akan selalu membantu ibu dan mendampingi ibu selama terapis ini berjalan dengan lancar. Nah, nanti kita bisa saling berbagi perkembangan ibu, perkembangan di sekolah, perkembangan dari terapis, dan perkembangan dari ibu di rumah yang lewat stimulasi tadi ibu. Nah, dan apabila ibu mengalami kebingungan, bisa langsung hubungi saya dan bisa juga ibu bisa langsung menghubungi terapisnya.